Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Lab 45 di sini. Ada aku Revina. Dan aku juga David yang menjadi host pada podcast Lab 45 kali ini. Pada sesi podcast kali ini kita akan ngomongin hal-hal yang sebenarnya jarang dibicarakan gitu. Apa tuh dah? Jarang dibicarakan tapi lumayan untuk akhir-akhir ini lumayan populer sih ya, terutama Ya, emerging topic. Iya, kita pokoknya dalam podcast kali ini kita bakal bahas terkait dengan AI atau artificial intelligence. Nah, ngomong-ngomong ya mungkin kayak aku pengen nanya dulu ke Revina. Kira-kira Revina sendiri kayak punya pengalaman tertentu nggak terkait dengan artificial intelligence atau AI ini? Karena aku mahasiswa ya, jadi aku biasanya pakai ChatGPT gitu karena baru beberapa kayak 1 tahun terakhir deh itu naik. Jadinya biasanya aku ngelakuin hal-hal yang administratif kayak nulis body email itu biasanya minta bantuan ChatGPT gitu. Oke. Tapi kalau misalnya exposure ke populer media itu banyak banget kayak di film-film, ada di Black Mirror, ada Oh, di ada di Terminator, oke. terus ada Ex Machina gitu. Oh, Ex Machina. Jadi oke lah kalau ngomongin soal AI mungkin kayak yang kita familiar terutama dari pop culture duluan ya terkait dengan Terminator yang itu emang udah iconic banget. Siapa orang yang nggak tahu soal Terminator dan mesin tempur AI-nya, dan juga terkait ChatGPT yang emang mungkin semua orang yang emang aktif di dunia maya yang menggunakan internet itu mungkin pernah sekali menggunakan ChatGPT karena emang saking bergunanya dan bermanfaatnya ChatGPT itu orang-orang pada pengen pakai. Nah mungkin, soal itu ya, kalau ChatGPT itu oke bisa dibilang sebagai sebuah pengalaman yang beneran terkait AI. Mungkin kalau buat soal pop culture mungkin pengalaman pengetahuan lah ya dibanding Hmm. pengalamannya gitu. Oke dah. Dan dengan pengalaman dan dengan informasi yang ternyata lewat film-film itu terkait dengan AI, kira-kira Revina sendiri punya pendapat atau pengetahuan sendiri nggak tentang AI, kayak definisinya atau kayak pengertiannya gitu? Jadi sesuai sama terjemahan literalnya mungkin ya. Iya. Jadi AI itu kecerdasan buatan kalau di Indonesia. Jadi ada manusia yang membuat kecerdasan itu. Jadi manusia yang membuat manusia lain secara mesin gitu ya berarti. Jadi di bayanganku kalau misalnya ada kata AI, ya ada misalnya programmer atau ada data uh, apa sih orang yang masukin data Oh, untuk data membuat scientist data gitu. scientist yang masukin ke suatu coding tertentu di mana nanti sistem itu bekerja sendirinya tanpa tanpa panduan mereka lagi. Iya. Jadi secara jangka panjang mungkin akan lebih efisien ya karena nggak perlu selalu ada manusia di sana yang membimbing dan memandu Emang pekerjaan bener AI pekerjaan. ini. Oke. Tuh. Oke, mungkin kalau yang apa ya, menurut yang Revina pahami tentang AI mungkin nggak ada salah dan itu emang bener banget tentang AI sendiri, terutama terkait bagaimana AI sendiri pada mungkin jangka pendek dan jangka lamanya itu bakal minim akan intervensi manusia. Dan untuk definisi yang mungkin aku bakal kasih mungkinnya terkait dengan AI. Jadi AI atau artificial intelligence itu dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem komputer yang dapat melaksanakan tugasnya dengan mandiri, yang biasanya tugas tersebut itu memerlukan intervensi dari manusia untuk melakukannya. Jadi emang di sini kalau AI sendiri menurut analogi dari Revia sendiri emang manusia yang menciptakan sebuah manusia dalam tanda kutip Hmm. untuk meringankan beban tugasnya, mungkin itu benar banget analoginya. Dan kita mungkin bisa tadi terkait dengan AI sendiri mungkin berkaitan dengan ChatGPT ya. Kayak di sini kan kita bisa lihat kayak dengan apa yang Revina lakukan dengan ChatGPT ya, dan dengan aku yang lakukan dengan ChatGPT aku sendiri. ChatGPT itu kayak punya tugas. Kalau tugas ChatGPT sendiri kan itu kayak merespon apa yang kita minta. Mungkin kalau kita minta ChatGPT untuk membuatkan kita body email, ChatGPT bakal melakukan hal tersebut. Mungkin Betul. meskipun nggak perfect, tapi istilahnya poinnya dapat gitu Mhm, kan, yang mhm. bisa kita ikuti, referensiin. Dan mungkin di situ salah satu tugas saya kan di situ kayak AI tersebut tuh butuh perintah dari kita untuk melakukan hal yang mungkin misalnya kita butuh ini, kayak AI sendiri
AI-nya itu sendiri kayak tidak langsung merespon, tapi kayak kita harus minta dulu, kita harus minta tolong gitu, nggak kayak, "Oh aku pengen ini," terus kayak AI-nya datengin langsung, apa yang kita pengen, tapi kita emang harus minta dulu. Dan ngomong-ngomong soal itu, jadi dalam AI sendiri itu ada jenis-jenis AI yang berbeda meskipun, semuanya artificial intelligence, tapi dengan artificial intelligence itu istilahnya punya karakteristik yang berbeda dengan tugas yang mereka jalani juga akan berbeda-beda. Oke. Dan mungkin yang, bisa dilihat dalam kuadran ini, dalam, kuadran ini merupakan, taksonomi terkait AI. Jadi intinya pengelompokan terkait AI. Dan di sini ada 4. Itu pertama ada kecerdasan tambahan atau augmented intelligence, lalu juga ada kecerdasan otonom atau autonomous intelligence. Nah, keduanya ini berada di sistem adaptif. Lalu juga terkait kecerdasan buatan atau assisted intelligence, dan juga ada otomatisasi yang 2 ini termasuk ke sistem yang spesifik. Dan terkait dengan kecerdasan tambahan dan, kecerdasan bantuan, 2 kategori ini itu masih memerlukan manusia dalam siklus, terutama yang kita bisa lihat melalui ChatGPT itu masih butuh manusia dalam siklus. Itu mungkin maksudnya lebih ke kayak, kecerdasan bantuan kayak mereka tuh, Jadi iya, assistant jadi assistance intelligent, kita. Mungkin kayak Siri kayak gitu kan bisa, SimSimi gitu. ya kayak SimSimi dulu mungkin ya, itu jadul banget ya. Jadi itu sebenarnya, apa ya, chatbox gitu kan, kita nge-chat apa yang kita penginkan dan, AI tersebut bakal merespon hal tersebut gitu. Dan untuk yang kecerdasan otonom dan otomatisasi, ini sepenuhnya AI sendiri yang bekerja tanpa ada manusia dalam siklus. Mungkin ini kayak aku belum tahu pengaplikasiannya, mungkin kita bisa, apa ya, dalami lagi juga melalui podcast ini. Dan mungkin seperti yang, Revina dan aku ini alami ya, jadi kayak kita tuh karena kita masuknya kayak generasi baru AI, jadi kayak yang kita tahu ya tuh kayak cuman ChatGPT itu, AI itu ChatGPT, dan kita tahu AI itu ya udah semenjak ChatGPT, tapi kita belum tahu kayak AI sebelumnya apa. Mungkin yang kita tahu SimSimi dulu, tapi kita belum tahu itu AI atau bukan gitu. Tapi kayak, di sini tuh seperti yang udah ada kayak SimSimi itu kayak apa ya, contoh yang dasar banget sampai ChatGPT itu kan kayak ada apa ya, perkembangannya mungkin ya, sampai bisa secanggih sekarang ini. Dan perkembangan AI itu udah dari lama banget, udah sekitar dari, akhir abad 20 ya, dari tahun 1900-an, 80, 90 lah, pokoknya di Dekade 80 sampai iya, 90-an. Oh di ya. akhir tersebut kayak pokoknya semenjak komputer itu ada aja lah. Oke. Jadi mungkin pada awalnya dari pengembangan AI tersebut itu ada si AI tersebut tuh butuh, apa ya, bahan-bahan yang dapat diuji oleh AI agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang diminta oleh manusia. Dan di fase tersebut itu memang pada istilahnya, gunanya AI itu, sepenuhnya untuk menguji. Jadi tidak perlu memahami, tidak perlu menyetujui, dan tidak membutuhkan kayak abstraksi atau interaksi. Jadi kayak istilahnya di situ AI tersebut kayak cuman menguji data. Yang untuk ya istilahnya kayak buat menghitung lah, dipakai menghitung aja gitu. Dan untuk yang, perkembangan, fase, pengembangan AI yang kedua itu mulai, pembelajaran mesin atau statistik, dan di sini tuh dengan data yang AI punya tersebut, AI tersebut mencoba untuk memahami istilahnya apa arti data yang diberikan oleh AI Ini tersebut. machine learning gitu ya? Iya, machine learning itu Oke. apa ya, istilah teknisnya mungkin ya dari situ. Dan yang terakhir mungkin ini ada adaptasi kontekstual yang kita bisa, apa ya, rasakan efeknya mungkin ya sekarang melalui dengan ChatGPT dan juga istilahnya, apa ya, aplikasi-aplikasi AI lainnya kayak, yang bisa buat gambar. Mungkin kamu tahu nggak kayak ada AI yang bisa nge-generate gambar Terus melalui yang kayak, nge-generate, suara iya, ya, itu yang kayak di TikTok. deepfake Iya, gitu kan, itu yang bisa kita rasakan sekarang. Itu mulai istilahnya kayak menguji meskipun data yang mereka dapat itu udah semakin banyak, tapi kayak mereka tetap menguji dan mereka juga tetap memahami dan mereka tetap kayak mempelajari gitu. Kayak kira-kira kenapa sih AI bisa dipakai dalam militer gitu, kayak gunanya AI itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi emang ada data dari, sebenarnya ini bukan data data yang data berbentuk mentah angka, gitu ya? iya, sebenarnya data mentah tapi bukan berbentuk angka, tapi ini tuh, data yang dihimpun oleh, Oxford ya, dari RAND yang apa ya, melaksanakan sebuah penelitian terhadap expert kayak ahli-ahli AI. Jadi kayak ada apa ya istilahnya, kayak questionnaires, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan AI, kira-kira manfaat AI dalam militer itu apa.
Dan kebanyakan para ahli ini tuh kayak berpendapat bahwa salah satu manfaat terbesar dalam AI ini adalah bagaimana AI ini layaknya kita yang dibantu oleh ChatGPT dengan membuat body email dalam segala keputusan yang ada di hidup kita. AI ini dapat membantu kita untuk mengambil keputusan ini bahkan di bidang level militer yang udah tingkat tinggi banget. Dan selanjutnya resikonya gede ya. resikonya pokoknya gede aja. Kalau kita kan kayak nulis body email kayak resikonya gak gede, paling mentok-mentok dimarahin. Kok kamu pakai ChatGPT buat nulis body email gitu. Tapi ini udah level militer negara ya, yang emang korban jiwa gitu. Ada korban jiwa yang terlibat apabila emang ada eskalasi konflik yang cukup besar. Dan juga salah satu yang disebutkan oleh para ahli ini terkait dengan manfaat AI dalam militer adalah emang ini tuh sangat cutting cost. Jadi penggunaan AI itu sangat dapat memotong biaya, baik itu biaya operasional. Kan kalau bisa dilihat tuh kalau di Indonesia sendiri ya kayak dana mungkin anggaran militer di Indonesia sendiri 40%-nya itu dipakai buat gaji, buat ngegaji personelnya atau personel mau PNS-nya. Tapi itu 40% loh, 40%. Dan terkait dengan AI kan kita istilahnya nggak perlu ngegaji ya. Jadi itu sangat, kalau misalnya di suatu saat AI itu bisa nge-take over segala pekerjaan yang ada di militer, itu tuh sangat bisa cutting cost banget. Dan para ahli AI ini emang sangat setuju kalau cutting cost di militer ini sangat sangat penting lah ya, kalau sangat bisa membuat itu lebih efisien gitu. Uang yang dari gaji itu mungkin bisa digolangin ke lebih di oper mungkin ke anggaran lain, contoh di research and development terkait R&D gitu. Di Indonesia sendiri kan anggaran militer kita tuh yang dipakai buat R&D itu cuma sekitar 0,5% kan, dan mungkin dengan anggaran yang dari gaji tersebut bisa dipindahkan ke R&D, mungkin kita bisa terkait dengan teknologi militernya bisa lebih maju, dan AI-nya sendiri bisa, meskipun ini bukan hal baik, tapi bisa lebih jadi destruktif gitu. Tapi itu bukan hal yang baik tentunya, tapi semoga aja yang dipakai AI yang dipakai itu bukan tipe yang destruktif aja mungkin ya. Dan kita juga di sini ada dalam AI sendiri. Jadi AI ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. AI dalam itu bukan hal yang baru, bukan cuma tahun sekarang, tapi atau istilahnya tahun kemarin juga ada gitu soal seperti ini. Dan di sini kalau bisa dilihat terkait dengan potensi dari AI dalam militer ini dari tahun ke tahun itu meningkat sangat pesat. Di tahun 2022 itu sekitar perkembangan aplikasi AI dalam militer itu cuman ada di sekitar angka 4,6%. Tapi di tahun 2023 angkanya itu kayak 2 kali lipat naik, itu sekitar 9,2%. Dan sampai tahun 2028 ini tuh angkanya bukan cuma naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi sekitar 4 kali lipat. Dan itu sebuah perkembangan yang sangat besar ya, terutama kayak bagaimana AI sekarang tuh masih teknologi yang masih belum komprehensif, tapi sampai 2028 itu bisa menjadi salah satu pemain utama ya, pemain karakter utama militer gitu dalam militer. Oke, tadi kan kita sebenarnya bahas potensi dari AI ya dalam militer. Nah, mungkin sekarang aku bakal sedikit ngebahas terkait apakah potensi ini tuh seberapa jauh ya potensi ini tuh benar-benar diaplikasikan oleh negara-negara di dunia dalam militernya. Dan kalau bisa dilihat dalam grafik ini tuh, mungkin aku nggak bahasnya per negara, karena kalau per negara mungkin bakal banyak banget ya. Jadi kalau aku sendiri ada grafik per wilayah mungkin ya, kayak Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Dan di sini itu kalau di wilayah Asia, kalau bisa kita lihat ini kan grafiknya itu warna hijau ya. Kalau hijau itu menunjukkan bahwa perkembangan AI dalam pasar militer atau peperangan dunia itu sedang dalam posisi tertingginya. Perkembangan itu lagi tinggi. Dan untuk yang kita bisa lihat, yang hijau juga ada di Amerika Utara ya, Kanada dan Amerika. Dan itu seperti yang mungkin kita ketahui, ChatGPT, OpenAI yang membuat ChatGPT dari Amerika. Jadi kita bisa lihat kayak sini ada korelasi antara di mana perusahaan AI-nya itu didirikan dan kapabilitas AI dalam militer itu bisa, linear ya? iya, kayak misalnya berpengaruh lah ya.
Kalau di sini Amerika Serikat hijau, terus wilayah Amerika Serikat, Amerika Utara hijau, terus juga Asia hijau. Dan di sini kalau yang kuning itu ada di wilayah Eropa. Jadi kalau kuning itu berarti emang perkembangannya itu sedang. Tapi mungkin jangan salah sangka, perkembangan sedang ini mungkin emang karena Eropa sendiri itu AI, penggunaan AI dalam militernya mungkin udah komprehensif. Jadi kayak akhir-akhir itu nggak usah kayak bener-bener diprogresifkan gitu. Jadi kayak nggak perlu jor-joran gitu dalam mengembangkan AI dalam militernya. Dan untuk yang merah, ini kita bisa lihat mungkin ada bukan Afrika aja, tapi di wilayah Timur Tengah dan juga Amerika Latin. Mungkin kalau wilayah Afrika yang mungkin Revina juga udah tahu sendiri mungkin ya. Selain mungkin jangankan berbicara tentang AI, mungkin dalam teknologi in general juga belum seluruhnya negara di kontinen Afrika sendiri punya kapabilitas yang mumpuni ya. Kayak masalah internet pun nggak semuanya gitu. Dan sekarang mungkin bisa dilihat juga Afrika itu emang wilayah Afrika, kontinen Afrika tuh emang penuh akan konflik saudara, dan mungkin mereka belum menemukan waktu yang tepat untuk mengembangkan teknologi AI dalam militer mereka. Dan mungkin kalau di wilayah Asia tuh kita kegenjot Cina nggak sih yang jor-joran AI-nya? Ya mungkin kenapa kita hijau sendiri ya, mungkin itu benar-benar di-carry sama China gitu. Kayaknya kalau Asia Tenggara ya mungkin kita sama ya, aja kita kayak Afrika, ya mungkin kayak Amerika Latin. Iya, gitu. Ya mungkin kita nggak sejauh itu, mungkin bahkan kalau misalnya kita kuning di kita misalnya wilayah Asia Tenggara tuh kuning, mungkin itu dikirim sama Singapura. Iya, betul. betul. Kayak nggak seluruhnya gitu. Jadi kayak mungkin ini terlalu general, tapi misalnya ya bisa ditangkap lah ya kayak kira-kira perkembangannya seperti apa. Dan jadi the global south, negara selatan itu. Iya, mungkin kita bisa ngelihat juga kayak perbandingannya kayak north south-nya gitu. Kalau ya mungkin kalau misalnya yang tadi diomongin Asia Tenggaranya dipisah, mungkin ya sama aja merah gitu kan. Bener. Tapi yang di atasnya hijau. Jadi kita bisa ngelihat ya ketimpangannya ini dalam hierarki politik internasional gitu, sangat ini ya. Dan tadi aku juga ngomong terkait dengan bagaimana linearitas antara perusahaan AI dan negara tersebut, di mana perusahaan tersebut dibangun di mana gitu. Di sini aku ada data di mana ini aku pengen ngebahas basis negara perusahaan besar terkait aplikasi AI dalam militer. Jadi apa yang didapat dari grafik ini tuh kayak ada beberapa perusahaan yang memang secara aktif itu mengaplikasikan AI dalam beberapa alutsista militer, terutama kayak Raytheon. Terus kamu tahu nggak kayak apa ya perusahaan-perusahaan yang emang ngaplikasiin itu? Mungkin kayak apa ya IBM juga mungkin bisa dianggap salah satu apa ya pemain utama, karena ya IBM juga kan selain ngasih software juga istilahnya ya seperti apa ya, istilahnya kayak ngasih basis softwarenya itulah kayak IBM, kayak perusahaan-perusahaannya ini meneliti AI secara spesifik untuk militer atau sudah dalam tahap membuat dan mendistribusikan. Jadi mungkin ada teknologinya. Ada dua gitu ya, kayak emang ada perusahaan yang memang yang mencoba untuk research, untuk mencoba untuk mengadaptasikan AI dalam senjata militer lebih lanjut, dan juga ada perusahaan yang emang secara langsung itu apa yang udah di research itu langsung diadaptasi ke senjata-senjata ini. Jadi kayak emang masih mungkin kalau bisa dibilang militer ya kan, mungkin kayak senjata dunia militer itu sangat fast pace ya. Jadi kayak mungkin dalam setiap 2 tahun atau setiap 3 tahun itu bakal selalu ada senjata baru. Dan mungkin dalam persaingan membuat senjata ini ya mau gimana pun perusahaan harus selalu mencoba saya kreatif lah ya dalam membuat senjata. Dan mungkin bagi perusahaan-perusahaan ini AI merupakan salah satu cara yang kreatif untuk membuat senjata yang lebih destruktif, meskipun itu bukan hal yang bagus. Tapi ya istilahnya bagi perusahaan-perusahaan tersebut dengan senjata tersebut punya integrasi terhadap AI, mungkin itu bisa menjadi lebih bagus ya. Mungkin military industrial complex nih. Iya, mungkin bagi mereka bagus, tapi mungkin kita sebagai calon korbannya, mungkin kita nggak bisa bilang itu hal yang bagus mungkin ya. Oke. Iya. Aku juga pengen ngebahas nih terkait tadi kan kita ngebahas kapabilitas AI. Di wilayah Asia sendiri itu tinggi, meskipun itu di-carry oleh Cina, Korea, dan negara-negara Asia Timur lainnya. Dan juga di wilayah Amerika itu Amerika Utara, ada Amerika Serikat dan Kanada.
dan juga di Eropa yang kuning, lalu juga ada di Amerika Selatan dan Afrika yang perkembangannya nggak rendah ya kalau bisa dibilang. Nah, Hmm. grafik yang ditunjukkan yang aku mau tunjukkan selanjutnya itu terkait dengan kesiapan AI pemerintah. Nah, kira-kira jadi judulnya kayak Revina bisa menyimpulkan kalau ini tuh apa maksudnya? Kira-kira apa nih? Kalau misalnya ada AI warfare, apakah negara-negara ini siap gitu? Ya, Gitu nggak sih? mungkin kurang lebih seperti itu kayak kesiapan pemerintah negara-negara tersebut dalam menerima serangan-serangan AI. Jadi mungkin nggak selalu warfare, nggak selalu peperangan yang fisik, Fisik, oh ya. tapi kayak beneran kayak peperangan yang ada dunia cyber security kayak gitu. Tapi yang Data emang breaching gitu-gitu iya, ya. tapi emang kalau sekarang kan mungkin cyber attack masih ada intervensi manusianya. Mungkin dalam masa depan mungkin AI sendiri automation tadi yang seperti yang Hmm. bilang kayak disebutkan tadi di taksonomi AI. Dan mungkin kalau bisa kita lihat nih ya ada di grafik lainnya ini itu seperti yang kayak grafik sebelumnya ya. Jadi Amerika Utara ini kayak perkembangan ya. Kita bisa lihat di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu perkembangannya sekitar 2 kali lipat gitu. Jadi mungkin kalau perkembangan 2 kali lipat ini bisa dilihatnya itu karena mungkin Amerika Serikat yang memang secara progresif itu sangat besar-besaran ya, menggulirkan berapa ratus miliar dana yang mereka gunakan untuk militernya itu khusus untuk R&D, research and development terkait dengan senjata-senjata AI. Dan juga dilihat di grafik ini juga kalau wilayah Amerika Utara ini memang memegang posisi pertama ya dalam uh, di seluruh dunia terkait dengan strategi AI nasional. Jadi di sini tuh kayak grafik itu menunjukkan bagaimana negara-negara di Amerika Utara tuh siap dalam menerima serangan AI dan siap untuk mempertahankan negara mereka. Dan selanjutnya mungkin ada ini juga ya Eropa Barat. Eropa Barat Mhm. mungkin kalau di peta kita nggak bisa bedain mana yang Eropa Barat, mana yang Eropa Timur ya, karena kecil banget. Tapi dari grafik ini mungkin kita bisa lihat kalau emang Eropa Barat itu ada di posisi 2 terkait dengan berapa persen dari kawasan dengan strategi AI nasional, dan itu menunjukkan bahwa seberapa banyak negara Eropa Eropa Barat. Barat yang emang udah siap gitu Hmm. dalam ini. Terus selanjutnya juga ada wilayah Asia Timur dengan itu yang sama. Tapi di sini yang bedanya kalau kita nggak bisa lihat gitu Asia Tenggara. Padahal di petanya tuh kita ngekotakin gitu kan, Hmm. Indonesia gitu. Nah, jadi dalam grafik ini tuh Indonesia itu masuk kawasan Asia Timur gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, seperti dengan kayak pernyataan yang aku buat tadi, kalau misalnya Asia Timur itu naik, itu bukan berarti naiknya karena ada negara-negara di Asia Tenggara Asia Tenggara itu kan ada 11 atau 12 negara ya yang berpartisipasi gitu secara geografi. Tapi kalau dilihat di sini tuh sebenarnya yang naik di Asia Timur itu cuman ya negara-negara atas aja, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan mungkin kalau di Asia Tenggara cuma Singapura doang. Tapi istilahnya di sini kalau bisa dilihat emang negara-negara yang selain Amerika Utara, terus Eropa Barat. juga Eropa, mungkin bukan Eropa Barat tadi tapi Eropa, Secara terus keseluruhan. juga Asia Timur, iya, Asia Timur banget lah pokoknya lah ya. Itu emang belum terlalu siap ya dalam menyiagakan diri dari serangan AI gitu. Itu hal yang lumayan menyeramkan mungkin ya kalau kita lihat nanti senjata AI makin canggih kan bahaya juga kan kalau misalnya negara ini belum siap tahu-tahu serang aja terus kayak jatuh negaranya itu sangat serem juga sih ya. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas banyak terkait dengan kayak potensi AI sendiri digunakan dalam militer dan bagaimana banyak negara memang belum siap apabila negara mereka diserang oleh senjata yang sudah terintegrasi oleh AI. Nah, Mhm. ngomong-ngomong tentang senjata yang memang sudah terintegrasi dengan AI itu sebenarnya udah ada atau belum sih? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton dan Devin lihat di layar, ada beberapa berita, aku ngasihnya 3 berita utama sih yang beneran menggunakan not necessarily automated weapon tapi udah assisted gitu. Oh, Jadi dibantu udah gitu. dibantu, udah tidak memerlukan tentara dalam mengeksekusi korbannya. Jadi kayak
Mossad mereka udah mengembangkan teknologi senjata yang namanya FN Mac Machine 1, di mana senjatanya itu bisa dimonitor dan dieksekusi sama tentara yang mungkin bermil-mil jauhnya, terus mereka bisa nembak, dan ini udah tertembak gitu, udah digunakan Israel. Terus mungkin teman-teman yang nonton juga ingat pembunuhan Ayman al-Zawahiri, itu salah satu pemimpin Al-Qaeda yang dibunuh dengan drone oleh Amerika Serikat. Kayak kata Devin tadi, Amerika Serikat sangat getol banget dalam mengembangkan AI-nya, dan mereka udah pernah setidaknya mengeksekusi riset-riset mereka ini dengan membunuh Ayman al-Zawahiri. Dan yang aku mau highlight di sini, ini bukan serta-merta senjatanya jalan sendiri terus langsung ngebunuh, tapi poinnya adalah al-Zawahiri dibunuh secara presisi. Jadi cuma al-Zawahiri doang yang dibunuh oleh drone ini, dan tanpa tentara, dan dapat dikendalikan drone ini dari tempat yang jauh. Jadi udah masuk assisted intelligence kayak katanya Devin. Oh, jadi ini tuh kayak bukan kayak di serangan itu kayak nggak ada collateral damage, kayak nggak ada damage, nggak ada. Jadi cuma ini doang ya. Target killing gitu kan jadinya. Target killingnya ini doang, dan emang terbunuh ini doang gitu. Betul. Lumayan presisi ya. Terus ini yang paling terbaru ada di perang Ukrainian-Russian War, jadi perang Ukraina-Rusia. Kayak mungkin ini lumayan sensitif. Nggak sensitif ya, oksimoron sama fakta-fakta yang dikasih tahu Devin tadi. Cuma rupanya Ukraina itu punya pesawat drone yang diproduksi oleh Turki. Jadi, dan dia Baykar ini pernah dengan sukses mengidentifikasi tank-tank Rusia untuk dijatuhi drone gitu. Jadi ini salah satu, aku nggak tahu kalau misalnya di berita salah satu ministernya Ukraine sangat bangga dengan metode pertahanan ini, karena mereka dapat menghalau invader Rusia ini ke rumahnya kayak gitu. Jadi rupanya Turki juga udah memproduksi gitu, dan mengembangkan dan memproduksi dan dipakai oleh Ukraine. Berarti gitu. Emang senjata AI ini lumayan krusial dalam Ukraina mempertahankan dirinya. Jadi emang selain buat peperangan juga ini bisa, meskipun peperangan konteksnya, tapi emang selain buat ofensif, tapi bisa dipakai buat defensif juga. Dan sejak saat ini kayak Rusia juga heighten gitu kan, jadi kayak security dilemma gitu. Jadi mereka juga makin mau untuk mengembangkan gitu. AI dalam peperangan kayak gitu. Jadi selain ada fakta-fakta empiris tentang perkembangan dan riset dan implementasi AI, kayaknya juga penting untuk mengikutsertakan debat etika penggunaan AI dalam peperangan, terutama di ranah hukum humanitar internasional ya Dev. Karena ya tidak dapat dipungkiri kalau peperangan itu bukan perihal praktis, ada unsur manusia di sana yang kita perlu pertimbangkan, kayak yang biasanya dipertimbangkan sama orang-orang hukum humanitar internasional. Jadi aku mau nge-highlight ada 4 konsep atau 4 asas utama di AI dalam peperangan yang kemungkinan akan terancam atau menjadi bahan diskusi saat ini maupun beberapa tahun ke depan gitu ya. Seperti kayak yang ada di grafik gitu. Satu itu principle of distinction. Devin pernah dengar nggak principle of distinction itu apa? Mungkin kayak apa ya? Kalau yang aku dengar sih mungkin karena ini sih, seperti kalau misalnya nih ada senjata AI, contohnya kayak tadi yang pemimpin Al-Qaeda tersebut. Misalnya kalau tadi kan yang nembaknya itu drone presisi yang emang nggak sepenuhnya yang dikontrol oleh manusia. Dan jadi kalau misalnya di sini kita kayak bisa ngebedain gitu sih, kalau yang misalnya ngelakuin tuh apakah mesin kah atau manusia kah. Terus kalau misalnya dalam konteks negara mungkin aku nangkapnya apakah ini tuh perbuatan perusahaan yang ngebuat drone-nya kah, atau emang itu fully responsible, terus negaranya, mungkin yang aku tangkap sih kayak gitu sih. Iya benar. Jadi ada banyak diskusi dan kemungkinan itu yang membuat hukum peperangan yang udah ada dari dahulu kala itu sulit untuk dipahami lagi, dan akhirnya prinsip-prinsipnya didobrak kan sama AI ini. Jadi salah satunya itu principle of distinction. Jadi AI dalam peperangan berpotensi melanggar principle of distinction atau
prinsip Pembedaan. pembedaan dalam hukum humaniter internasional, karena tanggung jawab antara membedakan warga sipil atau kayak fasilitas sipil dengan kombatan dan fasilitas militer itu akhirnya dilakukan oleh mesin gitu, bukan lagi manusia, yang kadang tidak dapat membedakan dalam situasi-situasi yang kompleks, tidak dapat membedakan dengan jelas. Apalagi kalau misalnya sekarang kan nggak setiap kombatan pakai baju yang tentara mengidentifikasikan gitu, atau bisa aja sipil coba mencoba pakai ikut baju perang tentara ya. atau gimana. Jadi akan ada banyak collateral damage yang dapat disebabkan oleh AI. Jadi itu salah satu mungkin ancaman yang ada kalau misalnya kita pakai AI dalam peperangan. Oke. Terus yang kedua, proporsionalitas perang gitu ya. Ini asas keadilan di perang gitu mungkin, yang mensyaratkan bahwa hilangnya nyawa manusia dan kerusakan objek sipil yang diantisipasi tidak boleh berlebihan dalam penghancuran militer gitu. Tapi ini juga up for debate gitu loh, karena kalau misalnya tadi kayak senjata yang dibuat untuk mengeksekusi pemimpin Al-Qaeda itu kan presisi banget ya. Jadinya ya asas proporsionalitasnya berarti terpenuhi, karena yang kebunuh cuma dia dan nggak ada kayak keluarganya atau orang kampungnya nggak kebunuh. Tapi at the same time, kalau misalnya senjata yang digunakan itu eksplosif gitu, kayak misalnya nuklir atau di masa depan bom-boman gitu, itu ya akan spesifik dan targetnya bisa diperbesar dan diperkecil sesuai dengan pemrogramannya kayak gitu. Susah banget sih. Jadi proporsionalitas perang ini juga up for debate biasanya di HHI kalau permasalahan AI. Terus ini mungkin yang aku paling tertarik kalau misalnya membicarakan hukum humaniter perang dan debat etika AI di peperangan, itu asas humaniter itu rasa kasihan dan empati gitu. Karena kematian manusia yang disebabkan oleh mesin yang bergantung pada algoritma pemrograman itu pada dasarnya merendahkan martabat manusia gitu, karena alih-alih menganggap manusia sebagai subjek hidup yang berharga gitu kan. Kalau misalnya tentara mau ngebunuh kadang target itu kan masih ada rasa ragu gitu, rasa kasihan. Nah itu berbanding terbalik banget dengan AI yang darah dingin banget kan, kayak ya udah kalau gue di program bunuh orang A atau kelompok A, ya mereka akan ngelakuin aja. Jadi nggak ada pertimbangan kemanusiaan kayak rasa empati atau rasa kasihan kayak gitu. Jadi hilangnya aspek kemanusiaan tersebut dapat menghambat misi untuk meminimalkan jumlah kausalitas dalam perang gitu. Jadi mungkin asas humaniter ini ada hubungannya sama asas proporsionalitas perang tadi. Jadi AI bisa menyebabkan collateral damage yang gede kayak gitu. Terus ini juga asik, asas selanjutnya, asas akuntabilitas dan tanggung jawab gitu. Karena ketidakjelasan delegasi tanggung jawab dan konsekuensi hukum di AI dalam peperangan, karena kan ada banyak tadi yang kayak kamu sebutin di taksonomi AI, ada yang automated, ada yang assisted, ada yang autonomous, ada yang augmented gitu kan. Itu kita tidak bisa secara spesifik mendefinisikan gitu ya siapa yang punya kuasa. Yang kayak aku tadi itu ya sebutin ya. Ya, apakah mesinnya yang punya kuasa atau programmernya yang punya kuasa. Kayak mungkin dalam kasus Terminatornya Arnold Schwarzenegger, kita nggak pernah disebutkan di film itu siapa yang ngebuat dia. Cuman Skynet aja kan. Siapa Skynet ya nggak gimana tahu siapa gitu yang buat, kayak dia aja gitu kan. Tapi kan akhirnya dia yang berjalan sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya di skenario di mana kill robot kayak Terminator ini ada dan menyebabkan kausalitas yang besar, kalau misalnya ada trial atau ada proses hukum atau penuntutan tanggung jawab secara organik, secara masif gitu, ya kita tidak akan bisa pinpoint secara pasti siapa yang patut untuk dihukum, patut untuk mempertanggungjawabkan aksi yang mereka lakukan. Gitu. Satu orang yang nyuruh, satu orang yang program, satu orang yang ngelakuin gitu kan. Jadi kayak kita tiga-tiganya kan gitu kan. Dan akan ada perdebatan kayak man or machine atau gimana yang masih jadi
kotak Pandora Hmm. di hukum humanitar Nah, kita juga internasional. nggak tahu kita cara ngukum mesin gimana ya. Iya. Kayak di penjara gitu nggak gimana ya gitu kan. Apa di off kan, ya itu Dinonaktifkan, tapi juga kan masih ada robot-robot lain. Kalau masih ada betul. Ya, programmernya, masih ada perusahaannya, mungkin itu nggak apa ya, rantainya tuh nggak nggak bakal berakhir berakhir. ya. Iya. Jadi itu masih area abu-abu yang up for debate sampai sekarang dan bisa menjadi ancaman di kedepannya. Oke Gitu. gitu. To wrap things up, ini mungkin ada tabel sederhana yang bisa menggambarkan pembicaraan kita tadi, Dev. Iya, iya. Jadi kalau di setiap potensi pasti ada ancaman. Begitupun sebaliknya gitu. Kamu setuju nggak? Kalau aku sih emang punya apa ya, udah punya prinsip kalau setiap apa ya, perkembangan teknologi itu kalau misalnya diaplikasikan dalam militer itu bisa ada manfaatnya, bisa ada apa ya, resikonya mungkin ya, resiko ancamannya. Jadi ada ini ya, pisau bermata dua Iya, gitu bisa bermata istilahnya. dua. Jadi kalau misalnya dipetakan, misalnya AI dalam peperangan memiliki potensi memang untuk mengurangi anggaran perang. Tapi ancamannya ya akan ada destabilisasi politik keamanan internasional karena ambang batas negara-negara ini untuk berperang akan menurun. Nih. Jadi semakin mudah untuk negara-negara ini akan berperang. Iya. Jadi kemungkinan untuk mengganggu kedamaian internasional juga gede. Gitu Dan ya. ini juga kalau bisa dibilang kalau misalnya kita bandingin sama soal pemakaian senjata nuklir, kalau mungkin dalam konteks senjata nuklir kan orang-orang kalau misalnya udah pada dapat banyak nih, tapi kan misalnya tetap ada sebuah ketakutan tersendiri kalau misalnya apa yang mereka keluarkan ini bakal menghancurkan seluruh dunia dan termasuk dirinya sendiri. Dan kalau bikin AI mungkin kita kayak nggak ada contoh apa ya, contoh besarnya kayak kejadian-kejadian misalnya berhubungan dengan AI kecuali yang kita bisa lihat di film-film. Kalau misalnya AI ini digunakan dalam militer terus kayak semua banyak pihak mengeluarkan senjata yang serupa, akhirnya bakal kayak gimana gitu kan. Itu mungkin bisa apa ya, masih menjadi apa ya, gray area yang belum kita bisa pastiin juga. Betul. Ya. Jadi tadi di poin itu ada kerentanan politik yang dipertaruhkan kalau misalnya ada AI dalam peperangan gitu. Terus yang kedua, memang kayak kamu sebutin tadi, kayak di Indonesia 40% cuma untuk gaji pegawai dan pegawai, kombatan gitu ya. 0,5-nya itu cuma R&D gitu kan. Jadi kalau misalnya ada AI memang mengurangi kombatan manusia. Jadi nggak perlu tentara yang banyak dan keputusan yang diambil juga akan lebih cepat karena nggak perlu tentara satu-satu masukin data birokrasinya gitu, administratifnya nggak bisa percepat di-cut lah gitu ya. Jadi sekretaris bla 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 udah nggak ada gitu ya. Tapi ancamannya ya tadi kayak yang ada di HHI, principle of distinction, semakin terotomatisasi semakin sulit pula AI menurutku kalau misalnya di peperangan yang kompleks membedakan antara sipil dan kombatan kayak gitu. Terus ada yang empati dan kasihan tadi seperti yang di HI juga. Terus yang masalah tanggung jawab man versus machine, sama kemungkinan otomatisasi penuh yang merangkap semuanya gitu ya. Terus potensi selanjutnya kalau misalnya AI digunakan di peperangan juga mengurangi collateral damage kayak target killing tadi yang di Al-Qaeda. Karena presisi banget kan. Tapi ancamannya dengan semakin otomatisnya akan ada kemungkinan di mana loitering attack munition, peristiwa serangan berdasarkan template pemrograman sebelumnya itu terjadi. Jadi bisa aja AI atau drone atau senjata-senjata ini when insane gitu, kayak dengan pemrograman error lah istilahnya, error gitu. Ada error atau kayak pemrograman dengan pemrograman sebelumnya bisa aja kayak menargetkan orang-orang baru yang sesuai sama kriteria orang-orang yang udah pernah dia jadikan target gitu. Dan kan karena AI ini sangat bergantung sekali ke data dan pemrograman. Menurutku Dev, kayak ini menjelaskan banget kenapa ada perang big data sekarang. Kayak ada perang misinformasi, disinformasi, ada perang data breaching, pemalsuan dan segala macam yang kayak datanya Rusia dicuri sama Amerika, terus dan kebalikannya dan gitu hal lain. Gitu kan. Jadi kenapa ada big data war? Karena ada perkembangan AI yang pesat gitu. Karena semakin banyak data yang diambil oleh suatu negara atau suatu entitas, semakin presisi pula AI yang akan mereka program gitu. Jadi saya kayak data is the new gold lah ya, semakin data tuh semakin data is the new oil kayak new oil ya, bagi Amerika mungkin ya. Katanya orang Amerika.
Dan ini sangat berimplikasi sangat berimplikasi negatif, bukan negatif ya, mungkin merugikan negara-negara selatan yang belum berkembang gitu belum dari berkembang AI-nya dan ya. tidak dianggarkan untuk Iya. riset AI ini. Jadi ada big data colonialism gitu misalnya, karena data-data negara selatan diambil negara utara untuk membuat analisis program AI yang lebih presisi terhadap wilayah mereka gitu. Nah, kesimpulannya mungkin apa ini yang kita udah bahas tadi nih. Jadi kita mungkin gimana ngebahas, deh? mungkin yang aku lihat kayak secara apa ya, yang aku pelajari selama aku ngeresearch terkait hal ini tuh AI dan dibandingin dengan pengalaman aku memakai AI ya terkait ChatGPT dan sebagainya, itu aku kayak bingung gitu loh, kayak perkembangan AI itu tuh sebenarnya perlu kita sambut secara baikkah atau perlu kita benar-benar khawatirkan gitu. Karena dengan adanya apa ya, ancaman-ancaman tadi aku rasa emang ancamannya itu lebih besar dari manfaatnya gitu. Karena kita nggak tahu sendiri ya, kayak manusia kan pada dasarnya itu ya pengen apa ya, istilahnya pengen mengambil keuntungan lah. Dalam keuntungan mungkin bisa jadi yang bakal kita alami di masa depan, yang akan kita alami di masa depan itu menguntungkan buat satu pihak tapi merugikan bagi pihak banyak gitu. Dan tentunya dibuktikan dengan senjata, kan kita bisa lihat kayak negara-negara seperti yang nggak stabil seperti Korea Utara, terus juga dengan beberapa negara di Timur Tengah itu saking unpredictable ya mereka bisa apa ya, weaponisasi, mereka bisa mengubah apapun menjadi senjata dan termasuk dengan AI ini. Dan kalau bisa dibilang itu sih ya aku masih apa ya, masih bingung gitu loh. Kayak kira-kira AI ini tuh sebenarnya kayak teman kita kah atau kayak lawan kita di masa depan gitu. Benar. Tapi kayaknya itu pertanyaan yang sangat filosofis gitu kan. Iya. Kayak akan sulit untuk menentukan apakah mereka teman kita atau musuh kita. Tapi mungkin juga akan lebih menarik kalau misalnya setelah diskusi ini kita bisa juga memetakan konstelasi aktor-aktor di AI gitu, Dev. Karena dengan apa yang kita bicarakan kita tahu benar kalau most of the technologies and knowledge are at the hands and at the helms of the North gitu ya, kayak negara Amerika Serikat, ya. Pokoknya terus negara-negara Eropa, terus utara aja ya. utara gitu ya, termasuk Jepang dan Korea Cina, Selatan Korea gitu. ya. Dan mereka itu ya kalau dibandingkan sama populasi negara selatan sangat jomplang gitu ya, kayak 6/8 penduduk dunia hidup di negara selatan yang saat ini tidak punya kuasa atau tidak punya kapabilitas untuk bahkan bukan hanya menggunakan atau mengembangkan, kayak negara selatan bahkan belum bisa mengkomprehend gitu. Iya, komprehend AI kita gitu. masih ngurus alutsista tradisional, tahu-tahu udah ada AI yang udah modern banget. Apa nih gitu kan. Iya gitu. Jadi mungkin akan lebih menarik kalau misalnya mengkontekstualisasikan diskusi ini ke bagaimana AI harus diposisikan di negara selatan, terutama di Indonesia gitu ya. Apalagi Indonesia sekarang jadi ketua ASEAN 2023. Terus kayak kita juga aktif di G20 gitu. Jadi mungkin Indonesia bisa ngambil tiga posisi gitu untuk ya walaupun kita nggak punya anggarannya, at least kita bisa punya posisi yang posisi memang tawar di diskusi ini di dunia gitu ya. Jadi satu, mungkin Indonesia di posisi tawar di dunia, misalnya di G20 gitu. Kita G20. bisa ngajak negara-negara selatan untuk ayo dong ngobrolin AI. At least kalau misalnya kita nggak punya duit, pokoknya kita pokoknya ngebahas aja, kita misalnya ya ada konsepnya, kayak ada plannya gitu. Terus kayak bisa jadi ajang solidaritas juga, dan mungkin nanti kita bisa mungkin di UN, di UNSC atau apa sih, UNGA, kita sebagai negara-negara selatan bisa nge-rise up topik di mana kenapa sih perkembangan AI itu di gatekeep sama negara utara. Kenapa sih lo pada cuma di situ doang, kita nggak diajak gitu. Padahal itu kayak benar-benar benar-benar berefek kepada seluruh masyarakat, nggak cuma negara-negara besarnya aja, tapi kayak negara-negara kecilnya kita harus pikirin juga. Betul. Jadi mungkin Indonesia sebagai salah satu middle power yang besar di G20 bisa melakukan itu. Tapi selain itu, kalau misalnya di tingkat ASEAN, karena kita ketua ASEAN dan dihimpit oleh perang
Dan perang China, apapun antara US dan China, China, mereka iya. perang dagang lah, perang Perang, perang laut Cina terus Selatan. itu kayak apa arms race Ya, juga. arms race juga, karena kita berada di tengah-tengah itu dan kita jadi ketuanya ASEAN, kita juga bisa mengangkat isu ini jadi isu yang harus dibicarakan setiap tahunnya di konferensi pertahanan gitu di tingkat ASEAN. Dan kalau misalnya ASEAN mengambil posisi atau at least menunjukkan Jadi, ketertarikan ke sini, mungkin itu bisa jadi bargaining power power, kita kalau bargaining misalnya chipnya membicarakan gitu lah ya. ya pertahanan ASEAN di antara dua negara adidaya ini gitu. Blok power. Ya, paling segitu aja mungkin yang kita bisa bahas terkait dengan AI. Mungkin ada tambahan atau closing remarks dari Revina, kata-kata mutiara gitu loh. Nggak ada sih, Kayak cuma nggak ada kayak ya. menarik aja. Jadi Menarik. mungkin ditunggu Iya, mungkin ditunggu apa ya? Mungkin kita lihat perkembangan selanjutnya. update-nya, perkembangan 1-2 tahun ke depan. Mungkin segitu aja dari aku, Devin dan Revina. Mungkin sampai jumpa kembali di podcast Lab 45 selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.